kita lelah, Tuhan izinkan kita merebahkan tubuh kita untuk istirahat. Dan setelah bangun, Tuhan beri kekuatan yang baru untuk memulai tugas tanggung jawab kita. Namun, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Renungan HKBP Resort Sutoyo Jumat 28 Mei 2021 tertulis di 1 Korintus 3 ayat 16, demikian dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam bahasa Batak dikatakan, dang di botohamu, jorn de batahamu, jalatodin de bata, maringanan di bagasak kamu. Demikian firman Tuhan. Ada percakapan dua orang yang memiliki kelebihan berat badan sedang berbagi pengalaman diet untuk menjaga kesehatan mereka. Orang yang pertama kita sebut namanya Tiur. Dia berkata, aku sedang mengikuti 3 program diet terbaru loh. Lalu orang kedua yang kita sebut saja namanya Sondang menjawab, wah benarkah? Sepertinya kamu sungguh-sungguh ya untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Tapi kenapa harus mengikuti sampai 3 program diet sekaligus sih? Si Tiur jawab, hehehe, karena masing-masing program hanya memperbolehkan makan 1 kali sehari. Dia bilang. Si Sondang berpikir, loh berarti kamu tetap makan 3 kali sehari dong? Sama aja nol. Dia bilang begitu. Lalu si Tiur jawab, ya begitulah soalnya aku kan gak kuat kawan, gak kuat lapar. Lagian kan ini tubuhku, ya suka-suka aku lah. Dia katakan demikian. Ya memang banyak orang yang tahu bahwa kesehatan tubuh itu penting. Manusia tahu bagaimana teori cara menjaga kesehatan, namun tidak semua mampu melakukannya. Bahkan banyak manusia yang beranggapan bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri, sehingga apapun yang ia lakukan atas tubuhnya adalah sepenuhnya atas kehendak dan keputusan sendiri. Namun dalam renungan kita hari ini, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korin bahwa kamu adalah bait Allah. Bait Allah artinya adalah rumah Allah atau tempat kediaman sesuatu yang ilahi. Bait Allah di sini tidak menunjukkan kepada bangunan fisik, tetapi mengacu kepada pribadi manusia itu sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa tubuh manusia disebut sebagai bait Allah? Apakah yang harus kita perhatikan dan yang harus kita lakukan jikalau diri kita ini adalah bait Allah? Ada beberapa poin yang bisa menjawab. Yang pertama, kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah adalah karena Allah menghargai dan memperdulikan tubuh kita manusia. Dalam masa pelayanan Yesus ada banyak hal yang dia lakukan karena dia menghargai dan memperdulikan tubuh manusia. Yesus menyembuhkan orang banyak. Yesus mengusir setan-setan yang menguasai tubuh manusia. Yesus memberi makan 5.000 orang yang lapar. Yesus mengutuhkan kembali telinga perwira Romawi yang dipotong oleh muridnya. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberi perhatian kepada tubuh manusia. Bahkan sampai kepada hal yang terkecil sekalipun. Sebagaimana Allah menghargai dan memperdulikan tubuh manusia, kita juga harus menghargai dan memberi perhatian kepada tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada banyak hal yang dapat merugikan tubuh kita. Gaya hidup yang mabuk-mabukan, gaya hidup yang merokok, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, makanan yang tidak sehat, dan banyak hal lainnya yang bisa merugikan tubuh kita ini. Selain itu juga ada orang yang sampai bisa membunuh dirinya sendiri hanya karena alasan tertekan, putus harapan, karena penyakit yang diderita, gagal dalam hal asmara, persoalan keluarga, keuangan, dan lain-lainnya. Ketika seseorang membunuh dirinya sendiri, itu artinya dia membinasakan bait Allah. Begitu juga dengan yang membunuh orang lain, yang sama artinya juga dengan membinasakan bait Allah. Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Di ayat 17.
Ketika seseorang melakukan hal-hal yang merugikan tubuhnya sendiri maupun tubuh orang lain, itu artinya dia tidak menghargai tubuhnya sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai bait Allah? Allah adalah suci. Bait Allah juga harus suci dan kudus. Sebagaimana seseorang yang memiliki rumah menginginkan rumahnya yang ditempatinya bersih, Allah juga mau agar baitnya, yaitu tubuh kita, dalam keadaan bersih, suci, dan tidak kotor. Ada banyak hal yang dapat mengotori diri kita sebagai bait Allah, yaitu kedengkian, kemunafikan, dendam, kepahitan, kesombongan, iri hati, perseteruan, keserakahan, fitnah, kedegilan, perjinahan, kegeraman, dan masih banyak hal lainnya yang dapat mengotori diri kita sebagai bait Allah. Jangan sampai kita mengotori bait Allah, yaitu diri kita, dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia baru dalam Kristus, marilah kita menanggalkan perbuatan manusia lama itu dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah harus berkuasa atau berotoritas di dalam baitnya. Sebagaimana seorang tuan rumah berkuasa di dalam rumahnya sendiri, begitu jugalah Allah harus berkuasa dan bertahta di dalam baitnya, yaitu diri kita manusia. Allah harus bertahta dan berotoritas di dalam hati kita, keinginan-keinginan kita, atas pikiran-pikiran kita, atas tindakan-tindakan kita, bahkan atas ketakutan kita sekalipun. Tubuh manusia adalah medan perang tempur, medan pertempuran antara kehendak Allah dan kehendak iblis dan dunia ini. Medan pertempuran antara kebenaran dan kejahatan. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih untuk melakukan kehendak Allah atau melakukan keinginan duniawi ini. Kehidupan yang dikuasai oleh Allah adalah kehidupan yang menuju kepada kemerdekaan dan kebebasan. Sebaliknya, kehidupan yang dikuasai oleh iblis dan keinginan duniawi adalah kehidupan yang diperbudak dan menuju kepada kebinasaan. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan ketika diri manusia disebut sebagai bait Allah, tempat Allah berdiam. Itu harus menjadi kebanggaan bagi kita. Oleh sebab itu, kehidupan orang percaya harus mencerminkan bahwa dirinya adalah bait Allah, di mana Allah berdiam dan berkuasa di dalamnya. Kita juga harus bersungguh-sungguh menjaga tubuh kita serta mensucikan diri kita dari sikap, perbuatan, dan pikiran yang buruk, serta menjadikan kehendak Allah yang utama dalam hidup kita. Janganlah lupa bahwa diri kita sangat berharga di mata Allah. Tidak penting apa pandangan orang lain terhadap kita, karena bagi Allah diri kita adalah baitnya, tempat Dia berdiam. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, layakkanlah tubuh kami menjadi bait-Mu dengan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mensucikan hati dan hidup kami, agar layak menjadi tempat-Mu berdiam, dan pakailah hidup kami dalam otoritas-Mu, agar melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan Tuhan yang berdiam dalam diri Anda. Salam sehat, Shalom.